apa. Ini tidak benar. Ini surat kemana-mana, tapi tidak benar berdasarkan aturan. Itulah mekanisme PAW, tidak mudah, tapi mudah sesuai aturan. Kalau itu berdasarkan fakta yang ada, kita tetap akan kita lakukan. Mau tidak mau, rakyat menuntut untuk segera bisa dilaksanakan. Kalau itu sesuai dengan mekanisme proses. Naik, lanjut. Kedudukan Badan Kehormatan DPRD. Nah ini kepentingannya, perlu ada harus kita ketahui bersama. Mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota dan pasal 407, 17/2014 tentang MD3. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kota dan pasal 405 ayat 2 huruf B sudah jelas di sini dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota, masyarakat atau pemilih. Nah, masyarakat menyampaikan lihat anggota dewan tersebut, track recordnya kurang bagus dalam menjadi terpilih jadi anggota dewan. Dia di masyarakat seperti apa, bagaimana? Itu tidak mudah langsung, tapi ini harus DPRD tidak bisa DPRD tidak bisa mengeksekusi begitu saja, tapi harus berdasarkan mekanisme proses dari hasil pada Badan Kehormatan DPRD. Itulah yang harus melakukan penyelidikan, verifikasi sesuai kebenaran fakta di lapangan. Sesuai fakta hasil di rekomendasi Badan Kehormatan DPRD menyampaikan rekomendasi kepada DPRD bahwa hasil rekomendasi seperti ini. Silakan diteruskan mekanisme tersebut. Tentunya itu sebagai mekanisme proses tadi saya katakan. Itu tidak serta-merta kita desakan dari publik begini. Publik yang mana? Tapi adalah saya berharap sesuai dengan ketentuan mekanisme proses aturan undang-undang. Baik. Lanjut. Nah, pemberhentian sementara DPRD. Sudah jelas di sini Undang-Undang 17/2014 pasal 412-nya Kabupaten Kota diberhentikan sementara menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Nah, menjadi terdakwa belum dikatakan bersalah, tapi kita adalah tetap mendapatkan asas praduga tak bersalah. Selama belum berdasarkan proses pengadilan, berdasarkan putusan pengadilan, itu tidak bisa bersalah, katakan bersalah. Tapi harus berdasarkan putusan pengadilan seperti apa, bagaimana kita adalah menghormati putusannya. Ini sudah jelas kita harus lakukan bahwa mekanisme proses hukum tetap harus ditempuh. Itu adalah sementara sampai menunggu ingkrah putusan pengadilan. Bagaimana Pak kalau misalkan dia hasil PN, dia ternyata putusan sekian, dia anggota dewan tersebut banding kasasi, apakah kita tetap akan melakukan PAW? Selama belum masih proses hukum berjalan, kita harus bersabar. Sebagai pendengar, dapat bersabar tentu harus berdasarkan putusan ingkrahnya putusan pengadilan. Itu kunci utama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, di sini menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus tipikor. Sudah jelas di sini. Saya melihat dari dimanapun berada, saya jangan sampai prihatin di daerah-daerah lain terjadi bahwa banyak anggota dewan yang tersangkut proses tindak pidana korupsi. Ini yang menjadi prihatin kondisi rakyat akan melihat tentang track recordnya ternyata banyak bermasalah dalam konteks. Tapi sekali lagi aturan hukum yang dikedepankan sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum, kita datangkan kepada aturan hukum. Siapapun kita masuk masyarakat, penyelenggara negara, termasuk siapapun yang ada di Indonesia adalah harus berdasarkan tunduk dan taat pada aturan hukum. Itu. Nah, jelas di sini pasal 412 ayat 3 tidak terbukti secara hukum yang berkekuatan hukum tetap dapat diaktifkan kembali dari DPRD. Bagaimana kalau misalkan berdasarkan putusan pengadilannya ternyata putusan pengadilan tidak terbukti? Tentunya anggota DPR tersebut harus diaktifkan. Walaupun dalam konteks hasil penyelidikan DPR Badan Kehormatan seperti apa, tetap berada putusan pengadilan tidak terbukti harus diaktifkan. Itu tidak bisa keluar dari itu, tetap harus diaktifkan. Kalau itu berdasarkan ingkrah putusan pengadilan,
itu tetap harus diberhentikan. Lihat dari kondisi dari putusan pengadilan. Itu disebut pemberhentian sementara DPRD. Beda yang diberhentikan dengan meninggal dunia. Prosesnya berbeda. Sudah jelas. Inilah yang harus kita pahami secara kebersamaan. Saya kira apa yang disampaikan materi saya yang saat ini tidak hampir sama dengan narasumber pertama. Itulah mekanisme proses PAW. Problem-problemnya sangat riskan sekali. Tidak mudah, tapi mudah dilaksanakan sesuai aturan hukum. Selama ada bukti, berdasarkan aturan, kita bisa laksanakan. Itulah terima kasih yang saya sampaikan. Mangga. Terima kasih. Mangga, baik. silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Sugianto SHMH yang telah menyampaikan pemaparannya terkait tema kita pada kali ini soal problematika dan mekanisme PAW dari perspektif regulasi, bahwa apa yang disampaikan memang PAW itu tidaklah mudah karena ada beberapa prosedur yang harus ditempuh dan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira itu ya. Sebelum narasumber yang berikutnya untuk menyampaikan pemaparan, kami informasikan juga bahwa diskusi daring kita kali ini alhamdulillah peserta diikuti oleh komisioner ataupun dari KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang sudah bergabung. Kemudian juga ada unsur dari partai politik, kemudian juga ada dari mahasiswa. Nah, kami menginformasikan juga kepada para peserta diskusi, bisa nanti menyampaikan pertanyaan terkait tema kita, bisa lewat chatting ataupun nanti bisa menyampaikan secara langsung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk narasumber yang berikutnya itu adalah Bapak Haji R. Hasan Basori MSI. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon dan juga anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon. Nanti Kang Hasan, biasa saya menyapa, itu akan menyampaikan dalam perspektif politik ya, kira-kira begitu Kang Hasan. Seperti apa sih PAW menurut Kang Hasan? Ya, waktu dan tempat ya Kang Hasan di sana. Dipersilakan, mangga Kang Hasan, maksimal 20 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Nusalli wa nusallim ala khairil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber Bapak Haji Endun, yang saya hormati juga narasumber Bapak Dr. Sugianto, yang saya hormati seluruh komisioner KPU beserta jajaran dan seluruh audiens yang hadir dalam daring diskusi ini. Sejatinya mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Basori dari fraksi PKB Kabupaten Cirebon, kemudian di Komisi 1. Secara substansi bahwa saya adalah anggota DPR baru terpilih, secara latar belakang politik belum memiliki pengalaman dan belum pernah terjun ke dunia politik dalam konteks ranah, dan baru periode sekarang kita mendedikasikan diri untuk belajar politik. Maka sejatinya pada hari ini saya sebenarnya peserta ini harusnya banyak belajar nih dari Pak Doktor terkait regulasi-regulasi yang ada. Tapi bagaimanapun kalau tadi narasumber pertama, kedua secara substansi memberikan penguatan materi, pendekatan perspektif yuridis, barangkali saya lebih ke pendekatan psikologis dari anggota dewan sendiri barangkali yang menjadi konteksnya, dan juga konteks secara politis barangkali. Nah, tapi yang kedua saya juga mohon maaf Pak Moderator, karena cukup banyak kegiatan, saya belum sempat menata beberapa slide, tapi mungkin ini by
perbalas saja karena ini diskusi, nanti saling memberikan feedback.